Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat sore. Jumpa lagi ya bersama Ricky Bibisana ya. Dan untuk sore hari ini Sobat Citra, biasanya kita masih di Citra Dangdut Mania ya. Tapi ada yang spesial di hari ini Sobat Citra ya. Punya hari ini tuh banyak yang spesial ya. 17 Agustus 2021 ini juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Semoga di umur Indonesia yang 76 ini ya semakin maju ya. Oke, dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada selama 1 jam ke depan, Ricky tidak sendiri karena Ricky nanti akan ditemani sama adik-adik dari Kapa gitu ya. Dan untuk di sajian ini ya Sobat Citra Talkshow spesial ini nanti kita akan membahas seputar Kapa itu apa, terusan kemudian ada apa aja sih di dalam kapanya itu ya, nanti akan diterangkan sama adik-adik kita ini ya. Tapi untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada bisa gabung ya via SMS WhatsApp 0812 2498 988. Dan Ricky juga menyapa nih untuk Sobat Citra yang sedang mendengarkan via streaming ya di Jogja Streamers.com. Selamat bergabung dan Ricky menyapa dulu nih, ada Mbak Nadia sama Mas Agil ya. Halo. Halo. Iya, oke, ada bunyi-bunyi ini ya. Bunyi-bunyi seksi ya. Oke, Mbak Nadia, apa kabar Mbak Nadia? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Mas Agil juga ya. Alhamdulillah. Oke, ini Mas Agil ini ketua Kapa Wonosobo. Iya. Iya, dan Mbak Nadia wakilnya. Iya benar. Ini sudah berapa tahun ini di Kapa ini Mbak Nadia sama Mas Agil nih? Kalau aku kurang lebih udah 2,5 tahun ya dari kelas 7 SMP. Kalau aku sendiri ya dari kelas 8 itu berarti udah sekitar 2 tahunan gitu ya Mas. 2 tahun ya, sekarang udah kelas 10 ya. Kalau saya sendiri udah kelas 11. Kelas 11 gitu. ya. Mbak Nadia kelas 10 ya. Iya. Oke, luar biasa banget. Kalau Mas Agil ini menjabat sebagai ketua udah berapa periode nih? Kalau menjabat sebagai ketua itu baru di tahun ini menjabat sebagai ketua tahun Kapa ini ya. ya. Kapa ya. Biasanya apa nih kedudukannya? Kalau kedudukannya itu yang dulu sebagai sekretaris. Sekretaris ya. Oke, sekarang naik jadi ketua ya. Gimana nih pengalaman jadi ketua? Ya Di Kapa. Ya cukup gimana ya? Cukup menegangkan. Banyak pengalaman pastinya. Iya, banyak pengalaman. Kalau ketua biasanya apain aja nih kalau ketua di Kapa nih? Ketua Kapa. Kalau ketua di Kapa, ketua itu biasanya ya kayak ngadain rapat gitu tapi secara Zoom atau online gitu. Terus kita itu nggak pernah kita itu kayak mau ngadain acara tapi acaranya itu kita pikir dulu gitulah. Gitu ya. Jadi merencanakan gitu ya, acara-acara apa gitu ya. Kalau Mbak Nadia nih sebagai wakil ketua ngapain aja nih? Bantu-bantu Mas Agil ya. Iya, tugasnya nggak jauh beda dari Mas Agil ya. Menjalankan tugasnya Mas Agil ketika Mas Agil sedang tidak bisa tidak hadir gitu. Iya, gimana nih jadi wakil nih? Enak? Ya ada suka dan dukanya lah. Ada suka dan duka gitu. Ya semoga banyak sukanya ya. Iya, pasti banyak sukanya. Ya dan makin akrab aja ya sama Mas Agil ya. Iya. Oke, dan mungkin ada Sobat Citra yang lagi mendengarkan gitu ya. Kok baru tahu tentang Kapa ini? KAPA ya. KAPA. Nah, Kapa ini apa sih sebenarnya? Komunitas apa gitu loh? Monggo, mungkin Mas Agil bisa menjelaskan. Kalau Kapa itu sebenarnya adalah komunitas yang beranggotakan pelajar SMP dan SMA atau sederajat di Kabupaten Wonosobo yang berperan penting membantu pemerintah dan mensukseskan program P4GN yang dalam tanda kurung yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Seperti itu, Mas. Iya, oke, lanjut nih Mas Agil ya. Tadi ada iklan suara nging ya.
Iya, jadi apa namanya KAPA ini sebuah komunitas yang beranggotakan pelajar SMP dan SMA sederajat gitu ya di Kabupaten Wonosobo yang berperan penting membantu pemerintah dalam mensukseskan program P4GN ya. P4GN itu apa aja tadi? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta peredaran gelap dari narkoba. Oh gitu ya, jadi apa namanya KAPA ini biasa gitu tentang apa ya, sudah banyak tahu tentang ini ya P4GN itu apa aja gitu Iya, ya. benar. Iya, dan biasanya ilmu dari tentang P4GN ini didapatkan dari mana nih anak-anak KAPA ini? Monggo Mbak Nadia. Biasanya kita ketika reorganisasi itu reorganisasi itu semacam pemindahan jabatan gitu ya nanti untuk kakak-kakak yang udah purna nanti berganti jabatan. Nah di sana kita juga kadang suka mengadakan seminar dan juga pembelajaran untuk anggota KAPA sendiri biar lebih mendalami tentang definisi narkoba, apa itu narkoba, dampak dan penyalahgunaannya dan apa aja sih cara-cara untuk semacam melakukan gerakan P4GN di kalangan pelajar seperti kita ini. Iya, gitu ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba gitu ya. Iya. Nah, ini tentunya udah didapatkan juga ilmu-ilmu dari tentang P4GN ini dari orang-orang yang ini juga ya, Iya. berkompeten juga gitu benar. kan ya. Dan selama ini apa yang dilakukan KAPA ini untuk tentang P4GN? Yang dilakukan KAPA tentu sudah banyak banget ya dari sosialisasi, edukasi ke desa-desa. Kita lebih memfokuskan ke kalangan pelajar aja sih karena kita kan ini organisasi pelajar. Jadi sasaran kita ini lebih ke pelajar dan anak-anak begitu. Itu ya, oke. Jadi mungkin untuk anak-anak muda juga di sekitar rumah. Iya, gitu ya. benar di Iya. sekitar lingkungan Di kita. sekitar lingkungan. Nah, kalau anak-anak apa nih biasanya beranggotakan berapa anggota sih? Kalau anak-anak KAPA itu sekitar 50, kurang lebih 50 50 anggota. Karena kemarin juga kita habis open recruitment anggota, jadi dari yang udah lumayan berkurang, ada setengahnya berkurang kayaknya. Karena kan kita kan untuk yang ini organisasi khusus untuk pelajar, jadi yang udah lulus, yang udah mahasiswa mungkin nanti bisa mengikuti organisasi yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kita melakukan open recruitment kemarin, jadi ya udah lumayan. Iya, jadi lumayan banyak gitu. Jadi ketika mensosialisasikan tentang P4GN ini bisa kemana-mana lah Iya, ya gitu. benar. Karena banyak personil juga ya gitu ya Mas Agil ya. Oke, nah kemudian untuk tujuan dari P4GN ini apa? Tujuan dari P4GN ini yaitu memberdayakan segenap potensi yang ada di lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang dan menolak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Iya, jadi gerakan untuk menentang dan menolak Iya, ya. benar. Nah, ini untuk narkoba sendiri ya, menurut Mas Agil sama Mbak Nadia, ini efek negatifnya tuh apa sih gitu? Kalau efek negatifnya itu yang jelas itu yang pertama bikin kita kecanduan gitu ya Mas ya. Kalau kita misal nggak menggunakan narkoba, kita itu badan serasa gimana gitu. Terus kalau efeknya itu bikin wajah atau kulit kita semakin menjadi kayak tua gitu ya Mas ya. Iya. Jadi banyak efek negatifnya gitu ya untuk badan, untuk psikis juga. Iya, gitu benar. Ya, kalau menurut Mbak Nadia nih apa nih yang udah didapatkan ilmu yang udah didapatkan tentang narkoba ini? Narkoba itu bisa apa sih gitu? Narkoba ini benar-benar merusak hidup ya, bukan cuman mengganggu kesehatan, tapi ya kayak yang tadi dibilang sama Kak Riki juga mengganggu secara psikis. Jadi tuh narkoba itu juga membuat pecandunya itu tuh berhalusinasi dan juga bikin ibaratnya susah tidur gitu loh. Jadi kita berhalusinasi terus dan juga kehidupan secara nyatanya itu bakal keganggu karena kehidupan hayalan si penggunanya itu. Iya gitu ya. Dan kalau menurut Mas Agil nih narkoba sendiri itu apa sih gitu? Jadi sebuah zat gitu ya. Iya, kalau narkoba itu adalah sebuah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Instrumennya ada di Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan maupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi.
menurunnya kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Seperti itu, Mas. Iya gitu ya. Dan untuk jenis-jenisnya sendiri sudah dapat ini ilmu ya tentang narkoba itu. Monggo Mbak Nadia. Untuk jenisnya, ini narkoba tuh dibagi menjadi 3 golongan. Nah, narkotika golongan pertama itu contohnya kayak ganja, opium, dan koka. Lalu untuk narkotika golongan kedua itu jenis narkotika yang sering digunakan untuk pengobatan, tetapi dengan resep dokter ya. Nah, untuk keperluan medis, jenis-jenisnya sendiri itu ada 85 jenis, contohnya kayak morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Nah, untuk narkotika golongan ketiga itu narkotika yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan, jadi sering dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Iya gitu ya. Jadi mulai tahu ya gitu ya untuk Iya. Sobat Cita juga Riki sendiri tentang narkoba gitu. Sebenarnya narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan Iya, gitu benar. ya, asalkan dengan resep dokter. Iya. Tapi kalau misalnya ini disalahgunakan akhirnya jadi Kecanduan banyak, gitu. kecanduan dan banyak sisi negatif yang timbul gitu ya. Iya. Makanya di KPA ini ada P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini sama-sama diberantas gitu ya. Iya, Penyalahgunaannya gitu ya. Oke, untuk Sobat Cita jangan kemana-mana, nanti ketika Riki akan kembali lagi bersama Mbak Nadia juga Mas Agil gitu ya, masih di Special Talk Show bersama Kak Wonosobo. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.